Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Rosa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 3, pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga. Daun telinga menangkap getaran bunyi. Gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran bunyi ke koklea. Saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saluran eustasius menghubungkan ruang telinga tengah faring. Liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Di sini dari gambar ini kalian dapat melihat ada bagian-bagiannya. Telinga luar mulai dari daun telinga sampai liang telinga. Telinga tengah mulai dari gendang telinga sampai ke tulang-tulang pendengaran. Telinga dalam dari saluran setengah lingkaran sampai saluran eustasius. Selanjutnya proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi akan lanjut ke gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawat telinga yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. 2. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Yang ketiga, jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Pelajaran Bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Pembelajaran keempat, muatan Bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Contohnya, paragraf pertama, gelar budaya di sekolah. Ide pokoknya atau gagasan pokoknya adalah keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Dan yang lainnya merupakan gagasan pendukung. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Dan yang lainnya merupakan gagasan atau kalimat pendukung. Contoh dalam bentuk tabel, kalian dapat melihatnya di video ini. Pembelajaran keempat, muatan PPKN. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Yang pertama, piket di kelas. Salah satu kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar.
Mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah. Mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh dari kerja kelompok yaitu diskusi, membuat prakarya, presentasi di depan kelas. Nah, sampai di sini dulu ya materi kita. Terima kasih sudah menyimak Ibu. Tugas kalian hari ini adalah membuat rangkuman apa yang sudah Ibu sampaikan dalam video ini. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer jika berpergian. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.